بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wal muslimat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puja dan syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu melimpah kepada kita. Semoga dengan nikmat yang Allah curahkan kepada kita menjadikan kita orang yang semakin bersyukur, bukan orang yang semakin kufur. Menjadikan kita orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan juga menjadikan kita orang yang semakin mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang dimana ini menjelaskan tentang kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang baru, yaitu ketika beliau rahimahullah berkata di dalam kitabnya I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semuanya. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau di buku terjemahannya itu di halaman 32. Apa kata beliau? Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu thalathi hadhihi al-masaili, mempelajari tiga hal ini, wal 'amalu bihinna, dan juga mengamalkan tiga hal ini. Jadi kita diperintahkan atau dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dianjurkan untuk mempelajari tiga hal ini dan mengamalkan tiga hal ini. Al-ula, yang pertama ialah Annallaha khalaqana, yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, wa razaqana, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki, wa lam yatrukna hamala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Jadi poin yang pertama dari tiga hal ini ialah apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian memberikan kita rezeki, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Apa sih penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, penjelasannya begini. Qauluhu annallaha khalaqana, perkataan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa dalilu dzalika a'ni anna Allah khalaqana sam'iyyan wa aqliyyan. Dalil
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu ada dalil sam'i dan ada dalil apa? Aqli. Sam'i itu maknanya ialah dalil yang bisa didengar, atau bisa saja maknanya itu dalil naqli. Naqli itu dalil yang dinukil. Dinukil itu berarti apa? Diambil langsung dari Al-Qur'an ataupun apa? Sunnah. Naqli. Kalau aqli itu dalil apa? Akal, logika, ya. Naqli dengan sam'i itu sama. Sam'i kan mendengar. Al-Quran juga bisa didengar. Al-Quran atau suara Al-Quran yang dari orang membaca itu bisa didengar, dan suara dari hadis Nabi SAW juga bisa dengar. Berarti dalil sam'i sama dalil naqli sama atau tidak? Sama. Naqli itu artinya menukil, ya. Pada dahulu kalau kita SD bingung apa sih dalil akli, apa dalil naqli, ini maksudnya. Dalil akli itu ialah dalil apa? Akal, logika. Sedangkan dalil naqli, ya, idealnya dari apa? Bisa langsung diambil dari, dinukil atau diambil dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan dalil akli itu tidak mungkin bertabrakan dengan dalil apa? Naqli, harus sejalan. Apa dalil? Wa amma sam'iyu, adapun dalil sam'i atau dalil yang bisa didengar, dalil dari Al-Quran dan Sunnah ataupun dalil naqli, apa dalilnya? Fakathirun, banyak. Banyak sekali di dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya, banyak sekali di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Yang pertama disebutkan di situ di dalam surat apa, Bu? Yang pertama surat Al-An'am ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Apa itu ketika Allah berfirman, Huwallazi khalaqakum, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian min tin. Allah menciptakan kalian dari apa? Dari tanah. Tsumma qada ajala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan ajalnya. Wa ajalun musamman indahu, dan ajal Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ajalnya manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tsumma antum tamtarun, kemudian kalian meragukan tentang sesuatu. Nanti akan dijelaskan tafsirnya. Jadi di dalam ayat ini, ya, sudah sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan apa? Menciptakan manusia. Maka dari itu disebutkan dalam sebuah tafsir, dalam tafsir Al-Muyassar, disebutkan kata para ulama rahimahumullah, huwallazi khalaqa abakum adama min tinin wa antum silalatun minhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kakek moyang kalian Adam dari apa? Dari tanah. Jadi Adam itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari tanah. Wa antum silalatun minhu, dan kalian itu, yaitu kita ini semua, setelahnya anak-anaknya beliau alaihissalam dan keturunan-keturunannya sampai kita ini hanya apa? Keturunannya. Kemudian disebutkan, "Tsumma qad kataba muddata baqaikum fi hadhihi al-hayati dunya." Lihat kan ayatnya, Bu, perhatikan. "Tsumma qada ajala." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal. Ajal itu apa? Ajal itu disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala menuliskan batasan kalian menetap di dunia. Berarti ajal itu bukan kematian sebetulnya. Yaitu apa? Ajal itu apa ya istilahnya? Yakni batasan umur kita ketika kita di dunia, itu ajal. Jadi ajal itu sebetulnya kurang pas kalau seandainya diterjemahkan sebagai apa? Sebagai kematian, ya. Yang tepat apa? Karena ditafsirkan apa? Tsumma, kemudian Allah berfirman, kataba muddata baqaikum. Allah Subhanahu wa taala menulis muddah, yakni berapa lama baqaikum, tetapnya kalian fi hadhihi hayati dunya, di kehidupan dunia ini. Berarti apa? Ya, ditekan berapa umurnya. Ya, beda-beda. Ada yang sehari, ada yang sejam, ada yang ya setengah jam terus mati, ya banyak, Pak. Ada yang yakni bisa sampai 100 tahun, ada yang bisa sampai 1000 tahun sebagian Nabi alaihi wassalatu wassalam,
ada yang 950 tahun, ya, ada yang 60 tahun, ya, dan lain-lain. Saya pernah mendapati ada yang setengah jam, ada saudara sepupu anak dari berarti keponakan saya. Saudara sepupu kami melahirkan, setengah jam kemudian anaknya meninggal. Baru lahir, setengah jam kemudian anaknya meninggal. Di salah satu klinik di Surabaya. Kemudian ketika dicari mana anaknya, tidak ada. Kasihan ibunya, Pak. Sepupu kami itu kasihan betul. Sudah susah memiliki anak, ketika punya anak langsung apa? Meninggal. Anak kedua punya anak lagi, Pak. Punya anak lagi, kemudian dia tumbuh besar, gak sampai setahun meninggal juga. Kemudian punya anak lagi, masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya, itu ajal. Ya, ajal itu maknanya apa? Lama, yakni hidupnya manusia atau lama dan tetapnya manusia hidup di kehidupan dunia ini. Ya, ajal itu apa? Ya, ini ya batasan manusia hidup di dunia. Kemudian disebutkan di sini kata penulis atau kata dalam tafsir yaitu apa? Thumma kataba ajalan akhara muhaddadan la ya'lamuhu illa huwa jalla wa ala wa huwa yaumal qiyamah. Kemudian kan ayat Allah berfirman, wa ajalun musamman indahu. Ya, maknanya apa? Kalau diterjemahkan dalam artian wa ajalun musamman indahu, yaitu dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan yang ada pada sisinya. Maksudnya ialah apa? Allah menetapkan lagi sebuah ajal, yaitu apa? Ajal datangnya hari kiamat. Yang dimana tidak ada yang tahu tentang datangnya hari kiamat kecuali siapa? Kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian disebutkan dalam tafsir yaitu thumma antum ba'da hada tashkuna fi qudratillah atau tasyakkuna fi qudratillahi ta'ala 'ala al-ba'thi ba'da al-maut. Kemudian anehnya kita, Pak. Kita tahu sudah ditetapkan ajalnya, kita tahu bahwasanya akan terjadi hari kiamat. Allah kan katakan berbilang, "Tsumma antum tamtarun." Kemudian kalian itu apa? Kalian tidak percaya, masih ragu terhadap hari kebangkitan. Maka dari ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya hari kiamat itu adalah hari yang pasti akan apa? Datang. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah. Banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Contoh, di dalam surat Thaha ayat yang ke-15, Allah Ta'ala berfirman, "Inna sa'ata atiyatun." Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Masa Allah berdusta? Masa Allah berdusta? Nggak mungkin. Pasti akan apa? Datang hari kiamat. Kemudian juga lagi dalam ayat yang lain kata Allah Ta'ala berfirman, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Di dalam surat Al-Hijr ayat ke-85 ini dalil pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan hari kiamat. Kata Allah, wa inna sa'ata la'atiyatun, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Sudah 2 ayat menunjukkan bahwasanya hari kiamat pasti akan datang. Lagi dalam ayat yang lain, dalam surat Ghafir ayat ke-59. Dalam surat apa, Bu? Ghafir ayat keberapa? 59. Ada yang buka Quran sekarang? Ada. Kalau ada saya tak pelan-pelan. Kalau nggak ada saya cek gitu ya. Surat Ghafir ayat berapa? 59. Kata Allah berfirman, "Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun." Kata Allah berfirman, "Inna sa'ata," sesungguhnya hari kiamat, la'atiyatun, akan datang. Dan ini ayatnya menunjukkan lagi, la raiba fiha, tidak ada keraguan tentang datangnya hari kiamat. Allah sudah berkata sebagaimana firman Allah, la raiba dalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Berarti datangnya hari kiamat itu sebagaimana apa? Ketidakraguan yang datangnya hari kiamat itu sebagaimana apa? Ketidakraguan yang bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang benar, yang lurus. Kemudian kata Allah berfirman, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi apa? Manusia itu banyak yang tidak apa?
mengimaninya, tak percaya hari kiamat. Ya kita hidup hanya apa sekali. Ya. Akhirnya apa? Buat jargon-jargon yang keliru, yaitu diantaranya apa? Muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Enak betul hidupnya. Muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk apa? Surga. Enak betul, ya. Ini ngawur tapi ya. Muda itu tidak hanya kaya raya, yang muda itu juga harus apa? Berilmu, beramal, ya. Baik. Lanjut perkataan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin lagi. Ayat yang kedua di dalam kitab itu, kembali di dalam kitabnya. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang keberapa itu? 11. Ya, dalam surat apa? Al-A'raf ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11. Kata Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnakum", sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Wahai Adam, maksudnya, "Tsumma sawwarnakum", kemudian kami bentuk tubuh kalian. "Tsumma qulna", kalau lihat di ayatnya, "Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama", kemudian kami perintahkan kepada malaikat agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, mereka seluruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali siapa? Iblis. Kenapa? Lam yakun minas sajidin. Iblis itu adalah makhluk Allah yang tidak mau sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa tafsir dari ayat ini? Allah dalam sebuah tafsir disebutkan, "Wa laqad an'amna 'alaikum bi khalqi aslikum", sungguh kami telah memberikan kenikmatan kepada kalian dengan penciptaan asal muasal kalian. Siapa maksudnya di sini? Penciptaan asal muasal Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam itu adalah asal muasal kita. Jadi jangan keliru. Ya, mohon maaf, kembali ke ayat ini dia tafsirnya. Walaqad an'amna 'alaikum, sungguh kami telah memberikan kepada kalian kenikmatan, yaitu apa? Bi khalqi aslikum, dengan penciptaan asal muasal kalian. Berarti asal kita siapa? Nabi Adam apa tadi? Apa manusia purba? Nabi Adam asal muasal kita. Bi khalqi aslikum, dengan penciptaan asal kalian siapa? Nabi Adam. Asal kita ini bukan manusia purba. Asal kita siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kalau mereka mengatakan manusia purba, itu terserah mereka aja yang manusia purba. Kita jangan. Ya. Kemudian kata Allah, "Tsumma sawwarnahu 'ala hay'atin mufaddalah 'ala katsirin minal khalqi." Dan ayat ini berkata, "Tsumma sawwarnakum", kemudian kami bentuk tubuh kalian. Apa tafsirnya, yaitu apa? Kemudian kami membentuk rupa kalian berupa fisik dengan bentuk yang terbaik melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Coba Bu, ular itu buta, betul ya? Ibu pernah membaca literatur enggak? Misalnya di Discovery Channel, ular itu buta. Bagaimana dia bisa berjalan, Bu? Bagaimana dia bisa, apa istilahnya? Ular itu gini tuh namanya. Ini namanya apa? Merayap. Ular merayap itu kok bisa tahu ini itu dari apa, Bu? Bukan dari itu. Dari apa? Dari lidahnya itu. Lidah yang dikeluarkan itu bisa merasakan apa, Pak? Panas. Ular itu buta. Kita buta? Enggak. Kita bisa melihat, alhamdulillah, warna putih, warna biru, ya, warna hitam, ya, warna merah karpet dari masjid. Dia tahu. Ular disuruh, nggak bisa. Ular buta, tapi dia tahu ada mangsa dengan apa? Dengan lidahnya yang dijulurkan itu. Maka kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling apa, Pak? Baik. Lihat buaya. Buaya punya telinga? Tidak punya. Buaya tidak punya telinga. Buaya hanya punya apa? Mata dan mulut. Ya. Kita punya telinga kok bisa mendengar, ya. Walillahilhamdu, ya. Kita bisa mendengar Al-Quran, mendengar hadis, mendengar kajian, mendengar nasihat. Ini berbeda dengan hewan-hewan yang makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Beda. Ya. Maka seharusnya manusia itu tingkah hidupnya, pola hidupnya seharusnya lebih baik daripada apa, hewan. Tapi seringnya atau terkadang, ya, kalau tidak mau dibilang sering, terkadang manusia itu tingkah hidupnya atau pola hidupnya lebih buruk daripada apa?
hewan itu sendiri. Padahal Allah berfirman dalam ini, "Tsumma sawwarnakum", maknanya apa? Kemudian kami bentuk kalian fi ala hayatil mufaddalah, dengan kondisi atau dalam bentuk yang terbaik ala katsirin minal khalqi, di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Apalagi misalnya burung beo. Burung beo meskipun dia bisa mengucapkan apa yang kita ucapkan dalam beberapa kalimat, tapi tidak sempurna kita. Kita sempurna. Kita sempurna, mau ngomong apa bisa. A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Alif, ba, ta sampai apa? Ya. Kita bisa. Ya. Tapi mereka nggak bisa. Kemudian kata Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, "Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Apa maknanya atau apa tafsirnya? "Tsumma amarna malaikatana", kemudian kami memerintahkan kepada malaikat-malaikat kami alaihimussalam, semoga salam kepada mereka, bisujudi lahu, dengan apa? Dengan perintah agar dia mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ikraman, sebagai bentuk apa? Kemuliaan, ihtiraman, dan sebagai bentuk penghormatan. Siapa? Wa idhar li fadli Adam, dan apa? Dan sebagai bentuk penunjukan atau menunjukkan sesuatu dengan apa? Kepada Adam alaihissalam. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk sujud sebagai apa? Sebagai bentuk kemuliaan kepada Nabi Adam, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam, dan sebagai apa? Sebagai pengukuhan bahwasanya Adam adalah makhluk yang terbaik. Hanya diperintahkan sujud, tapi iblis tidak mau apa? Sujud. Lakinna iblis alladhi kana ma'ahu lam yakun minas sajidin li Adam hasadan lahu ala hadha at-takrim wal 'adil. At-takrimil 'adil. Kenapa iblis tidak mau sujud? Kenapa? Sombong betul. Yang lainnya apa? Kenapa? Karena hasad. Hasad, tahu hasad? Itu penyakit iri, dengki. Sehingga apa? Iblis ketika sujud, "Nggak mau. Ente tak tercipta dari apa? Tanah. Aku dari apa? Api. Kok aku suruh sujud? Aku lebih baik." Begitu. Makanya subhanallah, saya semalam itu melihat kajian pendeknya Ustaz Mubarak Mu'allim hafizahullah taala. Nasihat beliau itu sangat bagus untuk menghilangkan hasad dari dalam diri kita. Kalau kita melihat orang mendapatkan nikmat, kan masih ada timbul di dalam biasanya rodok panas. Maka kita lawan dengan apa? Dengan yang sebaliknya. Misalnya dengan apa? Dengan mendoakan. Hilang sudah hasad itu nanti. Misalnya lihat tetangga bisa beli mobil apa? Mobilnya baru lagi. Itu apa? Mobil, ya ini misalnya mobil itu yang kayak dipajang di situ yang bulan Mei itu, yang mobil merek Toyota itu, saya nggak sebut ya. Tapi kesebut aja ya. Mahal tuh Pak, itu hampir 400 juta lebih. Bisa beli Pak. Ya. Tapi panjenengan orang punya apa? Padahal panjenengan punya mobil yang sudah 1 M. Orang kalau sudah hasad, meskipun harganya rendah, bisa jadi hasad juga Pak. Allah bagi 500 saya, aku rusaknya. Hasad itu bisa begitu. Ya. Tapi gimana caranya agar kita gak timbul hasad? Barakallahu fiik. Masya Allah, mobil baru, semoga Allah berkahi mobilnya. Itu mengurangi rasa hasad, bahkan bisa menghilangkan rasa hasad. Contoh lagi, dia bilang begini, masa sih saya mengucap salam duluan? Bisa kan begitu? Terutama kita misalnya orang yang sudah ngaji, orang yang sudah lebih tua. Biasanya kita ini tidak mau apa? Ngucapin salam duluan. Ucapin salam duluan. Itu bisa menghilangkan apa? Hasad. Lah wong ente lo adik kelasku. Kok aku ngucap salam? Enggak, gengsi. Nah, jangan sampai kita ini terjadi seperti apa yang dilakukan oleh iblis. Karena hasadnya dia kepada Nabi Adam alaihissalam, akhirnya dia tidak mau sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Karena ada rasa sombong pula dari dalam dirinya, karena dia tercipta dari api, kemudian apa? Nabi Adam alaihissalam dari tanah, enggak mau sujud. Misalnya lagi, anak panjenengan kuliah di Madinah, ya. Kemudian anak tetangga kuliah di mana? Misalnya di Universitas Islam di Indonesia. Tetap merendah, Pak. Tetap yakni tawadhu, tetap apa? Biasa ketemu dia. Kuliah di Indonesia. IP ente 4, maksudnya IP Anda 4, yang 4 Indonesia. Saya ini IP 4-nya Pak, Saudi. Beda, nggak bisa. Saudi itu IP-nya bukan 4, berapa Pak? 5
5. Dikatakan cum laude atau summa cum laude di Saudi itu ketika mendapat IP berapa? 5. Kalau di Indonesia kan 4 ya. Bapak belajar kuliah nggak nih? Enggak gitu nih. Kuliah. IP itu nilainya Pak. IP, indeks prestasi. Di Indonesia kalau di kuliahan itu 4. Siapa yang dapat IP misalnya 3,9, wah mumtaz itu, ganteng gitu IP-nya. Di Indonesia. Tapi kalau di Saudi Arabia itu bukan 4 berapa? 5. Makanya bisa lihat, saya anak naudzubillah, ada anak panjenengan nilainya IP 4 di Saudi Arabia. Ada anak tetangga IP-nya 4 tapi di mana? Di Indonesia. Terus demi menghilangkan hasad, ya, ajari anak panjenengan. IP 4 tapi Indonesia. Anak IP 4 Saudi men, gak bisa ucapin salam kayak gitu. Ente hormat sama anda, boleh kayak gitu. Ucapkan salam dulu itu karena bisa menghilangkan apa? Hasad. Itu nasihat yang paling bagus di antara nasihat-nasihat yang terbagus yang pernah saya dengar. Karena begitu, bukan orang bisa sudah ngaji merasa apa? Wah, aku lebih ilmu. Enggak, harus tetap merendah. Sama orang belum mengaji, tetangga-tetangga, Assalamualaikum. Ya. Gak apa-apa. Jangan apa? Jangan jual mahal. Ya. Baik, lanjut ayat selanjutnya. Surat apa itu? Surat Al-Hijr, betul? Ayat yang keberapa? 20, itu bukan surat Al-Hajar ya. Surat apa? Al-Hijr. Ayat ke-26. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون, ya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang akhirnya diberi bentuk. Ini lumpur gitu. Asal kita, kalau kita mau lihat apa? Asal muasal kita ini, bapak kita itu asalnya dari itu. Apa tafsirnya? Tafsirnya ialah walaqad khalaqna Adama min tinin yabisin. Sesungguhnya kami telah menciptakan Adam alaihissalam dari tanah yang kering. Idza nukira alaihi sumi'a lahu sautun, yang dimana kalau tanah yang kering itu kalau dilobangi krungu suaranya. Ya. Ini asal muasal kita. Tanah yang kering itu, ya kalau banyak tanah yang kering kalau dilobangi ada suara krek. Ya. Ini kita ini dikasih tahu dalam ayat ini, bapak kalian Adam alaihissalam ya, diciptakan dari apa? Dari tanah yang kering yang kalau saya dilubangi terdengar apa? Suara. Wa hadha tinul yabisu min tini aswad mutaghayyiran launuhu wa rihuhu. Disebutkan di sini yaitu tanah yang kering ini berasal dari apa? Dari tanah yang berwarna hitam yang telah berubah warna dan baunya. Dan juga karena sudah ada sejak lama. Dari tanah yang kering itu dari asalnya dari apa? Tanah yang hitam dan juga apa? Yang bau, yang sudah berubah warna dan baunya. Kalau kita lihat ayat-ayat ini Bu, apa yang perlu kita banggakan? Saya dan sama kayak panjenengan. Bisa jadi atau mungkin dan bisa dan memang iya panjenengan bisa lebih bertakwa daripada saya. Gak usah kita merasa lebih tinggi. Sama-sama kita dari tanah. Makanya lah, kalau misalkan di jalan ada eker-ekeran misalnya kesenggol sedikit, maafkan. Gak usah emosi ya. Kita ini orang Surabaya biasanya, tidak semua ya, sebagian orang saja, kesenggol dikit emosi. Mobil baru kesenggol sedikit emosi. Biasa aja. Ya. Ditabrak sedikit ya, emosi. Ya. Lihat, mereka juga manusia terbuat dari tanah. Apalagi sebagian orang saking emosinya mukul, bahkan mendolimi lebih daripada yang dia lakukan kepada kita. Gak boleh. Mungkin dia sudah minta maaf, mohon maaf Pak, ya. Saya nggak bisa Pak, saya nggak sengaja tadi Pak. Kita sudah minta maaf, dia menunjukkan bahwasanya dia itu tidak lari dari tanggung jawab. Dia orang kalau misalnya nyerempet itu ya, kemudian dia berhenti, kemudian dia minta maaf, ini menunjukkan bahwasanya dia itu sudah mau tanggung jawab, berani Pak. Orang yang nggak berani biasanya ngapain habis nyerempet? Ini dari itikat baik loh dia ini. Mau apa mau? Minta maaf. Oh kita enggak, dia sudah minta maaf. Karena ini mungkin mobil baru, ya. Wah kita maki-maki dia. Ente goblok, ente tidak pinter nyetir, si nembak. Wah keluar semua langsung. Bapakmu tidak tahu ngajarin nyetir. Wah keluar semuanya. Ya, tidak pantas itu. Ya sudahlah mas, tidak apa-apa. Terus kalau misalnya satu lain kali hati-hati ya. Nih, kalau bisa lagi, nih kita kasih uang. Buat apa? Tuh betulin motormu. Mobil kita, ya udah gampang. Saya pernah lihat seseorang, betul bisa lihat itu, Masya Allah ya. Ini orang kaya, bukan kaya.
Mobilnya tuh kalau nggak salah pada saat itu baru sebulan. Mercedes-Benz seri S-Class yang tertinggi yang ada di Indonesia ya. Meskipun luar negeri ada yang lebih tinggi lagi. Kemudian ketika saya lihat, mulai dari tangki ya, tangki sebelah kanan dari bagasi belakang sampai ke tangkinya, kalau nggak salah sampai ke tangkinya, lubang tangkinya mobil itu baret, aduh, ini kalau mobil begini, bahasa saya nih ya, ini bisa puluhan juta ini. Maaf ya, memang bisa puluhan juta. Kenapa? Mobil itu kalau baret ya, kalau baret nih, kalau punya mobil nih. Kalau baret itu bukan ngecat ngebaretnya tok keliru, tapi apa? Ngecat seluruhnya. Misalnya ada pintu di baret itu ada baret, satu pintu dicat, nggak bisa cuma satu doang lubang itu nggak bisa. Ya. Siapa yang nabrak Pak? Alah, mahasiswa kasihan. Mobil dia susu, tapi dia mandek kok ya wis, gak apa-apa lah ajar mau dia mandek kok. Ya, begitu. Ini orang kaya betulan. Ya. Baik, lanjut lagi. Surat apa itu? Kok Al-Hijr? Lanjut surat lagi Ar-Rum. Ya. Ar-Rum ayat yang berapa? 20. Lihat. Kata Allah berfirman, "Wa min ayatihi," dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, "an khalaqakum," Dia menciptakan kalian min turabin, dari apa? Dari tanah. Thumma idza antum basyarun tantashirun, kemudian kalian menjadi manusia yang berkembang biak. Di dalam ayat ini pula disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kita dari mana? Dari tanah. Ya. Kemudian dari tanah tadi ketika sudah tumbuh ya dewasa ya, dan menikah dengan istrinya Hawa, kemudian apa? Berkembang biak kita sampai detik ini. Terus sampai nanti datang hari kiamat. Antum-antum yang masih muda menikah, nanti berkembang biak punya anak lagi. Ya. Anak antum nikah berkembang biak lagi, punya cucu akhirnya antum. Cucu antum menikah punya anak lagi, namanya apa? Ibu cucu apa? Cicit. Panjenengan jadi buyut. Nah, betul. Saya masih punya buyut satu. Sudah tinggal satu saja. Jadi kalau anak saya manggil ini, manggilnya bingung. Kita ini bingung. Datuk itu bahasa Padang. Datuk itu kakek. Datuk itu artinya kakek. Datuk itu kakek karena ayah mertua saya ini orang Padang. Jadi ibu jangan nyebut buyut itu datuk, keliru. Datuk itu kakek. Nah, saya tahu soalnya. Jadi ini manggil buyut ini apa ini? Ini manggilnya buyut, ini bukan kakek lagi. Karena kalau manggil siapa namanya? Yang perempuan, nenek saya, bukan nenek, apa namanya? Ibu saya manggilnya Uti. Ini manggilnya apa? Buyut. Bilang sama istri saya, bilang udah ajarin panggil Yuti, Buyut, Putri. Udah dari akhirnya kalau ketemu nenek saya panggilnya Buyut, Yuti, itu di Yuti. Beda antara Yuti dengan apa? Uti. Meskipun nanti di negara lain atau di antum punya panggil ke situ, hak antum terserah. Ya. Berkembang biak nanti kita. Sama. Kemudian disebutkan lagi dalam ayat yang lain dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-14. Kata Allah berfirman, "Khalaqal insana min salsalin kal fakhar." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah yang kering seperti apa? Tembikar. Tahu tembikar? Ya, kering. Ya. Kita ini kering, Pak. Enggak ada apa-apanya asal-muasal kita ini. Dan kita ini kalau belum lihat lagi asal-muasal kita ini dari mana? Air mani. Hina kita ini air mani. Yang disemprotkan, yang keluar dari kemaluan lelaki, yang masuk dalam kemaluan perempuan. Hina kita ini. Apa yang mau dibanggakan? Antum punya ini dan itu, kita punya ini dan itu, gak lebih baik daripada apa? Orang-orang yang bertakwa di sekitar kita. Kita bisa mengadakan ini, mengadakan itu, bisa menyumbang ini, menyumbang itu. Tidak lebih baik daripada orang-orang yang bertakwa di sekitar kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surat Az-Zumar ayat ke-62. Ya, ayat ke berapa? 62. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu.
Antum bersama di ayat ini. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah As-Saffat ayat ke-96 Allah Ta'ala berfirman, Wallah, dan Allah lah khalaqakum, yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan. Wa qawluhu, dan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain yang menceritakan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Berarti di dalam masalah ini seperti yang sudah pernah kita pelajari, ini mengandung definisi dari tauhid apa? Uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat? Rububiyah. Tauhid apa? Rububiyah, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan. Itu adalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia adalah orang-orang yang terjatuh dalam sifat kesombongan. Aku tidak percaya Allah menciptakan. Tidak ada orang-orang yang mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Dia terjatuh ke dalam kesombongan sebagaimana dilakukan oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun ini tidak percaya bahwasanya ada Tuhan yang lebih tinggi, ya. Sebagaimana dalam surat An-Nazi'at ayat ke-24, Fir'aun berani berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Allahu Akbar. Ngeri Pak itu. Gak percaya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berani mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan, ya. Aku adalah Rabb kalian yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang nggak tahu menurunkan hujan bisa atau tidak, dia yang paling tinggi. Bisa dibayangkan Pak? Ini perkataan kufur, benar-benar kufur Pak. Di atas kufur yang paling kufur mungkin. Ya, berani mengatakan apa? Dirinya seperti itu Tuhan. Dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Qasas ayat 38, ya. Di dalam apa? Surat Qasas ayat 38 Allah berfirman begini. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Perhatikan perkataan Fir'aun. Wahai para pembesar yang ada di negeri itu, ya wahai rakyat, ya. Ma 'alimtu, aku tidak mengetahui. Ma 'alimtu lakum, aku tidak mengetahui untuk kalian. Min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selain kalian, ya, atau ada Tuhan untuk kalian selain diriku. Aku tidak pernah tahu ada Tuhan, ada Rabb, ada sesembahan untuk kalian wahai rakyat selain apa? Diriku. Maksudnya diriku ini siapa? Fir'aun. Ini ngeri loh Pak perkataannya. Makanya tidak ada yang mengingkari tentang rububiyah Allah. Maksudnya tidak ada yang mengingkari bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki yang insya Allah akan kita bahas, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan, mematikan. Tidak ada yang mengingkari itu semua, melainkan dia terjatuh ke dalam apa? Kesombongan. Sebagaimana dalam hadis siapa tadi? Fir'aun. Fir'aun ini mengingkari rububiyah Allah sudah. Tidak percaya Allah menurunkan hujan. Loh, dia apa? Loh, dia mengaku Tuhan kok. Dia mengaku Rabb, dia mengaku sesembahan. Berarti kan dia bisa menurunkan hujan. Berarti kan dia bisa mengatur alam semesta. Ya, tidak bisa. Ya, maka dari itu Pak, dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Qasas ayat selanjutnya 39, lihat kata Allah berfirman, wastakbaru wa huwa wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Apa kata Allah mengatakan wastakbara huwa, dan Fir'aun ini berlaku sombong. Disebutkan apa? Statement yang sebelumnya di ayat 38 ketika dia mengatakan, wahai rakyat, aku tidak tahu Tuhan bagi kalian kecuali aku. Karena apa? Allah vonis di ayat selanjutnya, wastakbara huwa wa junuduhu, bahwasanya Fir'aun telah berlaku sombong di atas muka bumi ini bersama pula pasukan-pasukannya, bighairil haqq, tanpa ada kejelasan, tanpa ada dalil. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un, dan mereka menyangka bahwasanya mereka tidak dikembalikan sama kita. Ya. Nah, ini bahayanya kalau kita berlaku sombong.
Baik. Kemudian kita membaca kitab ini lagi di halaman 34. Wa amma dalil aqliyu, adapun dalil secara akal. Ini kalau di buku terjemahannya paragraf mana ya? Paragraf yang bawah itu ya? Ya, paragraf terakhir itu ya, yakni, dia diperkatakan kata yakni. Adapun dalil secara akal diperhatikan. Ala anna Allah khalaqana faqad ja'at al-isharatu ilayhi fi qawlihi ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Maaf, adapun dalil akal logika bahwa saya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, telah ada isyarat-isyarat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tadi kan dalil apa? Akli. Dalil apa? Nakli. Sekarang dalil apa? Aklinya, bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Ini dalil aklinya. Adapun hal tersebut telah Allah singgung, telah Allah berikan isyarat-isyarat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa contohnya? Surat At-Tur ayat 35. Apa kata Allah? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Dibantah. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu yang menciptakan ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Ini pertanyaan, Pak. Bagi orang yang tidak percaya Allah itu Maha Pencipta, ditanya sama Allah, yakni al-khaliqu min ghairi syai'in, apakah mereka itu manusia-manusia yang tidak percaya bahwasanya mereka diciptakan, bahwasanya itu mereka bisa menciptakan diri mereka sendiri, ataukah ada sesuatu yang ada tanpa apa penciptanya? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Dua pertanyaan sudah tidak bisa jawab mereka, Pak. Nggak mungkin, Pak. Kita ini diciptakan tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin kita ini apa? Menciptakan diri kita sendiri. Tidak mungkin. Coba sekarang ciptakan diri antum sendiri. Yuk. Coba panjenengan ciptakan diri panjenengan sendiri. Saya ingin anak saya yang selanjutnya seperti ini. Coba ciptakan sendiri. Tidak bisa. Mustahil. Maka dari itu kata Syekh Muhammad Sulaiman, fa innal insana lam yakhluq nafsahu. Sesungguhnya manusia itu tidak mungkin menciptakan diri mereka sendiri. Li'annahu qabla wujudihi adamun. Karena sebelum adanya manusia itu adalah hal itu apa? Tidak ada. Kita ini asalnya tidak ada, Pak. Karena manusia tidak bisa menciptakan diri sendiri, asal kita tidak ada. Saya pun asalnya 32 tahun atau 31 tahun yang lalu, saya ini asalnya tidak ada. Siapa saya? Tidak ada. Sama dengan panjenengan sudah 40, 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun misalnya. 15 tahun yang lalu dulu juga tidak ada. Sama saya dengan panjenengan tidak ada asalnya. Karena apa? Karena manusia tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Wal adamu laysa bi syai'in wa ma laysa bi syai'in la yujadu syai'an. Dan sesuatu yang tidak ada itu enggak ada apa-apanya. Ya. Mana apa yang enggak ada, biarin aja. Enggak ada. Wal adamu, kata saya sini, wal adamu laysa bi syai'in, yang sebelumnya enggak ada ya enggak ada apa-apanya, biarin aja enggak ada. Kemudian disebutkan di sini, walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalqi. Yang menciptakan itu bukan bapaknya, bukan ibunya, dan juga bukan makhluk-makhluk yang lain. Bukan yang menciptakan, bukan itu. Ya. Walam yakun la ya'ti sadafatan biduni mujidin. Dan tidak mungkin pula manusia itu tiba-tiba muncul tanpa ada yang memunculkan. Tak mungkin. Masuk moro-moro. Bayi nang sebelah saiki. Bayi ini sopo? Muncul dhewe, Bu. Muncul dhewe. Kan tak mungkin, Pak. Paham deh? Misalnya tetangga, ono oe-oe, ono misalnya. Muncul dhewe, Bu. Kan tidak mungkin percaya begini. Iku mau bengi, mau muncul dhewe metu teko ibuke. Seperti ada beberapa beberapa hari lalu, bulan lalu, ada orang ngaku dia hamil tanpa ada yang menghamili. Lu masuk TV lu, percaya dengan? Nggak percaya. Ternyata yang menghamili siapa tahu? Mantan istrinya sendiri, mantan suaminya sendiri. Ngaku dia Pak adanya. Mustahil Pak, dia bisa hamil tanpa apa ya? Ada yang menghamili. Kan nggak mungkin sebagaimana ini, ya? Nggak mungkin manusia layak disodafatan tiba-tiba muncul,
Tidak mungkin. Pasti dia memunculkan. Siapa yang memunculkan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan makhluk yaitu apa? Manusia. Manusia ketemu manusia, mohon maaf, melakukan hubungan badan, kemudian apa? Keluarlah manusia lainnya. Percaya apa yang tiba-tiba hamil sendiri? Tidak bisa. Mohon maaf. Meskipun program bayi tabung itu juga masih membutuhkan apa? Sperma atau apa? Sel dari apa? Dari seorang lelaki. Itu harus. Gak ada bayi tabung itu tiba-tiba bisa muncul. Gak ada. Muncul anak itu enak tanpa tidak bisa. Tetap butuh sperma dari kaum lelaki. Itu spermanya siapa? Suaminya sendiri. Gak boleh suaminya orang lain, jangan repot ya. Spermanya sendiri, bayi tabung, mohon maaf. Bayi tabung itu di masa itu Pak ya, saudara kami ada yang ikut program bayi tabung karena dia tidak punya anak. Terus sampai waktu itu di salah satu rumah sakit di Surabaya, tapi tidak jadi Pak ya, tidak jadi di Surabaya. Itu sudah 100 juta di masa itu. Ya, untuk sekarang Pak ya, pasti masa sebelum 2015, 2016 itu sekitar itu Pak. 100 juta sekitar, tapi nggak semua pada masa itu. Nggak tahu sekarang. Alhamdulillah kami punya anak tanpa apa? Bayi tabung. Ya. Gak mungkin, mustahil. Ya. Terus mohon maaf, ada salah satu dari kebudayaan kita yang diakui termasuk apa 7 keajaiban dunia. Tahu? Yang berada di kota Magelang, tahu? Mungkin panjenengan percaya sehari semalam muncul. Sodefatan sehari semalam muncul. Nah, mustahil. Ya bisa muncul sehari semalam seperti itu. Mustahil. Ya, sebagai maaf seperti yang ada di Malang, ada namanya apa? Masjid Tiban tuh yang di daerah Muara Kendang itu sana. Percaya? Enggak, percaya sih. Indonesia tuh ada gitu dagangan paling laris Indonesia itu. Paling seneng orang Indonesia demikian itu paling seneng. Mustahil Pak tiba-tiba muncul kok. Apalagi didramatisir dengan apa? Jalan yang sempit, gimana bangun masjid yang bertingkat begini. Saya jujur pernah ke sana, iya. Karena diajak apa dari keluarga saya, penasaran mereka, kok bisa ada masjid, gimana sih modelnya? Kalau orang yang logikanya mati, langsung apa? Langsung percaya. Iya jalannya cuma ini, karena nggak mungkin masjid di dalam gitu ada tiba-tiba besar. Panjenengan yang tahu cuma itu, masalahnya pintu masuknya dari situ. Bisa jadi ada dari jalan lain yang panjenengan apa tidak mengetahuinya, ya. Maka dari itu Masjidil Haram saja yang segede itu, ya biasa aja pembangunannya nggak didramatisir. Yang di situ ada keutamaan 100.000 kali sholat daripada masjid-masjid yang lainnya. Ya biasa aja mereka nggak didramatisir. Oh tiba-tiba ada begini. Ya. Masjid Nabawi itu yang ada payungnya untuk apa? Memayungi manusia yang kepanasan. Ya payung seperti biasa. Nggak ada didramatisirnya itu apa? Wah tiba-tiba payungnya gimana ini ya? Nggak ada seperti itu. Baik. Li'anna kulla hadithin labudda lahu min muhdith. Perhatikan ya kata saya selesai ini. Karena sesuatu apapun yang terjadi, ya sesuatu apapun yang terjadi pasti ada yang apa? Menjadikan. Nggak mungkin tiba-tiba sesuatu terjadi tanpa apa? Tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Contoh, mobil kita mati, pasti ada sebabnya enggak? Ada. Bensin habis, atau kabel ke akinya nggak nyambung, ya apalagi, atau ya banyak hal yang menyebabkan mobil apa mati. Misalnya ada orang kecelakaan, mungkin tiba-tiba kecelakaan, enggak, pasti ada sebabnya. Contoh, kami punya kawan ketika itu lagi pulang dari Malang ke Surabaya, qadarullah wa masya'a fa'al, suaminya tidak bisa ikut. Si istri bersama anak laki-lakinya, bersama anak-anaknya, kemudian bersama orang tua dari si istri, bapak dan ibunya ke Malang. Ketika arah pulang, mobilnya terbalik. Itu sedang tidak hujan, sedang tidak kencang. Karena kita di CCTV dia cuma lari cuma 80. Kan standar. Mentok di tol berapa? 100. Ya. Apa sebabnya Bapak tahu? Kena angin. Serius. Di kilometer 52 ya, arah Surabaya, itu kan tebing-tebing pinggirnya tuh. Kata dia, memang kalau kata peneliti, kata orang-orang sudah di sana, memang situ ada empasan angin yang cukup kencang. Terkadang ya kita harus lebih berhati-hati. Sebagaimana kalau kita misalnya di tol Trans Jawa itu, lepas keluar gerbang tol Nganjuk, itu angin dari kiri kanan begitu kencang. Lepas dari gerbang tol Nganjuk itu
Itu angin dari kiri kanan begitu kencang, maka berhati-hati. Ya. Masa tiba-tiba mobil terbalik? Bisa tak mobil terbalik sendiri? Ya, bisa. Pasti ada sebab. Dan istrinya cerita bahwasanya apa? Dia heran, kenapa mobil bisa terbalik? Terbalik Pak, mobilnya bukan mobil ringan. Mohon maaf ya, bukan mobil yang harganya 100 juta, 200 juta, enggak, mobil 500 juta ke atas itu. Terbalik mobilnya. Yang mati siapa? Yang depan dua, dia dan anaknya yang gede selamat. Kemudian belakang anak-anaknya, ibu, bapak ibunya, jadi orang tua kandungnya selamat. Yang mati di mana Pak? Yang di belakang. Mohon maaf. Yang mati di belakang. Semuanya sudah pakai seatbelt. Yang mati di belakang siapa? Yang paling kecil atau nggak nomor 2 saya lupa. Mati kenapa? Dia terhempas keluar. Jadi mobil terbalik itu dia terhempas keluar. Dia nggak tahu terhempasnya mulai dari atap atas kan sunroof itu kaca atau dari kaca belakang terhempas keluar. Mati dia. Apakah itu ada kejadian seperti tiba-tiba tanpa ada yang menjadikan? Tidak mungkin. Pasti menjadikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya lihat sedih waktu ketika kami ke sana. Ada yang kecil disayang. Dia kebetulan apa meninggal. Ya. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa apa? Ada yang menjadikannya. Kemarin hari Jumat saya ke Magetan. Pada sholat Jumat saya ke Madiun terus ke Magetan. Ada kecelakaan tunggal. Kita heran. Tak lihat ketika melihat ini kok macet di depan, ini pasti ada apa-apa ini. Betul. Dari arah Madiun ke Surabaya ada mobil terbalik. Terbalik lagi Pak. Memang di tol itu hati-hati ya. Jangan karena mentang-mentang kosong kemudian seenak udelnya ngegas kenceng-kenceng. Karena bahaya betul di tol itu Pak ya. Kemudian langsung saya telepon 14080 ditolak Bapak Mas di sini kecelakaan di kilometer 642. Saya arah Surabaya, kecelakaannya saya arah Madiun, kecelakaannya arah Surabaya. Langsung difak, masuk berita Pak. Esoknya di Sabtu kemarin masuk berita. Dikirimi teman saya karena saya sapa dengan teman. Tahu kenapa? Karena ban pecah. Bannya pecah, jadi mobilnya apa? Ban kanan belakang pecah, akhirnya apa? Dia oleng, akhirnya apa? Terbalik. Mati satu. Mungkin nggak itu terjadi tanpa enggak, pasti ada takdir. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin itu tiba-tiba terjadi. Masa ada orang ingin balik mobilnya sendiri? Ya enggak ada. Maka dari itu disebutkan di sini wa li anna wujuda hadhil makhluqati ala hadha nidamil badi'i wa tanasuqil muta'alifi yamna'u man'an batan an yakuna sulfatan. Ya, disebutkan di sini dan karena semua yang berwujud pasti ada yang mewujudkan, dan keberadaan makhluk-makhluk tersebut yang teratur dan rapi ya, maka meniadakan pendapat bahwasanya apa? Manusia itu tiba-tiba muncul secara kebetulan. Tidak mungkin. Kan rapi Pak, munculnya manusia dari suami istri menikah, kemudian apa? Mereka hubungan badan, kemudian apa? Istri hamil. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5, 6, 7, 8, 8,5 ada yang sudah lahir, ada yang 8 bulan sudah lahir, 9 bulan lewat sudah lahir, ada yang mungkin sampai 10 bulan baru lahir, ada. Ya. Kan teratur, keluar jebret apakah langsung besar? Enggak, bayi dulu. Berapa kilo? 2,5, ya, 3, 3,5, 4. Panjenengan lahir berapa kilo? 3,5 bagus, ya bagus. Saya lahir 4 kilo ke atas dulu. Besar dari saya. 4 kilo ya. Apakah langsung besar? Enggak. Bayi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. 6 bulan biasanya bayi bisa apa Bu? Sudah mulai duduk dikit ya, duduk masih di panggung ya. Kemudian 7, 8, 9 mungkin sudah mulai apa? Merayap, merangkak. 10, 11, 12 sudah bisa berdiri, bahkan mungkin bisa berjalan ya. Dan itu juga dirinya teratur kan Pak. Bapak kalau gak kaget misalnya bayi tiba-tiba masih bisa ngomong. Ya memang ada beberapa bayi yang kecil bisa ngomong. Disebutkan dalam riwayat memang ada ya. Tapi teratur semuanya itu. Ini menunjukkan bahwasanya adanya campur tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Adanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua itu ya. Maka dari itu disebutkan di sini, id al-mawjudu sadfatan laisa 'ala nidamin fi asli wujudihi fa kaifa yakunu mutanadiban hala baqaihi wa tatawwurihi. Kalau ya
Karena sesuatu yang ada secara kebetulan tidak mungkin teratur. Ya, disebutkan di sini, idil mawjudu sadafatan laisa ala nidamin fi asli wujudihi. Sesuatu yang dia munculnya secara kebetulan itu biasanya apa? Tidak teratur. Ya, dan disebutkan bagaimana pula ia akan teratur dalam keberadaan apa? Perkembangan selanjutnya. Tiba-tiba muncul, nggak mungkin teratur. Orang bangun jembatan Suramadu, mungkin nggak secepat itu? Cepat teratur, Pak. Karena Suramadu nyaman, ya. Suramadunya teratur mereka bangunnya. Ya meskipun pembangunan di negeri kita mungkin masih dianggap lebih lambat dibandingkan dengan apa? Pembangunan di luar negeri. Di luar negeri, Pak, beberapa hari sudah jadi satu rumah sakit lantai 10. Beberapa hari. Tidak bisa kita seperti itu. Rumah sakit darurat ketika awal pandemi kemarin, kalau tidak salah, ya ini entah benar, ya, karena masuk berita ya. Di Cina itu bisa membangun apa? Satu rumah sakit kalau beberapa lantai dengan cepat. Indonesia cepat itu tidak bisa. Ya, teratur, Pak, mereka bangunnya cepat. Meskipun cepat, mereka pun juga teratur. Masa mungkin sehari langsung 20 lantai? Mustahil. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi, maka dari masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah yang menciptakan apa? Menciptakan kita. Kemudian insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Tapi ini masih pada poin yang pertama, Bu, ya. Belum masuk pada poin yang kedua. Poin yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rezeki, dan juga apa? Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Allah taala alam. Dan terakhir dari saya, karena ini sudah hampir masuk bulan Dzulhijjah, jangan lupa untuk berkorban, ya. Yang punya rezeki berkorban, ya. Yang tidak punya, ya semoga punya rezeki agar dia bisa berkorban, ya. Jangan berhutang, Pak, ya. Karena memang kalau dilihat dari kasusnya, beberapa para ulama ditanya berhutang itu dalam masalah berkorban itu diperbolehkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah tahu bahwasanya dia akan punya uang pada hari-hari berikutnya. Contoh, dalam sebuah fatwa Syaikhul Utsaimin mengatakan bahwasanya apa? Berhutang untuk berkorban tidak boleh. Tapi dalam fatwa yang lain beliau membolehkan. Bagi siapa? Bagi orang yang dia tahu beberapa hari berikutnya dia punya gaji, kemudian dia bisa beli hewan kurban, maka boleh berhutang dulu. Tapi asalnya kalau tidak punya uang, maka apa? Berdoa semoga memiliki uang. Karena orang yang memiliki uang yang lebih, harta yang lebih, jangan lupa untuk berkorban, ya. Karena berkorban itu manfaatnya begitu besar kepada kaum muslimin. Allah taala alam. Itu sampaikan pada pagi hari ini. Kalau mohon maaf, kita akan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.